Selamat malam, selamat datang dalam persiapan saham-saham pilihan untuk trading besok tanggal 3 Juni 2021. Seperti biasa kita akan memulainya dengan memantau terlebih dahulu kondisi IHSG terkini. Oke, seperti dugaan kemarin, prediksi kemarin bahwa IHSG akan mengalami kenaikan menyusul karena sentimen market yang cukup baik dari Amerika, Asia, dan Eropa. Cukup membantu IHSG mampu menembus area resisten sekaligus area supply ya. Kemarin kan ada dua senario bahwa kemungkinan akan turun dulu baru naik ya, atau senario kedua adalah langsung dijebol. Ternyata momentum hari ini lumayan kuat sehingga area blok merah ini ditembus dan langsung menuju ke resisten trendline yang warna hijau bintik-bintik, dan juga sekaligus berdekatan dengan area MA50, berdekatan juga dengan area resisten 6064 ya, kurang lebih 6064 mungkin di sini. Ini pas di resisten 6035 ya. Seperti yang kemarin saya info, apabila IHSG bisa masuk kembali ke area garis titik-titik ini, maka dia akan berpotensi masuk dalam fase uptrend line. Tapi sepertinya karena berada di resisten, maka ada kemungkinan, tidak pasti ya, ada kemungkinan biasanya akan ada koreksi sedikit sebelum dia naik lagi. Seberapa panjang koreksinya kita tidak tahu ya, kita hanya bisa mengantisipasi, tapi kemungkinan maksimal dalam jangka pendek maksimal dia akan koreksi sampai dengan area 5.900-an, dan kemudian dia akan naik dari pullback sini. Atau senario yang kedua adalah dia akan turun sampai gap ini kemudian naik lagi ya. Jadi gap ini juga merupakan sebuah support. Jadi ada dua kemungkinan senario itu. Apalagi ini terbentuk candlenya, candle pin bar kebalik dan berada di resisten. Ini hanging man walaupun dia nggak terlalu besar ya. Jadi bisa saja besok koreksi, entah itu koreksi sedikit ataupun koreksi panjang baru kemudian naik lagi. Kalau dia berhasil naik lagi dari salah satu resisten ini, maka otomatis konfirmasi pertama ya, IHSG mulai membentuk higher low ya. Itu sebuah persyaratan untuk perubahan tren higher low. Tapi kita nantikan saja bagaimana IHSG besok. Namun sebelumnya kita pantau dulu market regional. Mungkin kita mulai dari market Hong Kong dulu, Hang Seng. Indeks Hang Seng hari ini dia mengalami sedikit pelemahan, ditutup melemah sampai dengan hari malam ini. Futuresnya juga masih melemah. Dia mantul dari ini ya, dari kena resisten, belum bisa menembus resistennya, menembus sedikit lah ya, tapi belum break karena dia belum berhasil ditutup di atasnya ini. Kemudian kita lihat DAX ini yang mewakili ini ya, Eropa, Jerman. Juga belum ada tanda-tanda penguatan, belum bisa break hingga sore ini. Mulai tadi pembukaan siang masih belum bisa menjebol resisten yang ada di atasnya, jadi masih sideways di all time high resisten. Kemudian Dow Jones masih belum buka, 1,5 jam lagi baru buka. Namun kelihatannya sejauh ini belum ada secara teknikal ya. Kalau secara berita-berita sih kelihatannya dari Amerika agak positif, mungkin berusaha ngangkat lagi ekonominya. Cuman kalau kita lihat dari kejatuhan bulan lalu kemudian dia naik lagi, itu masih belum berhasil membentuk new high.
setelah 2 kali naik. Nah, yang ketiga baru membentuk new high, itu pun belum bisa menjebol resisten dan area supply yang ini, yang kotak merah ini. Dan seminggu terakhir kelihatannya candlenya walaupun naik itu kecil-kecil ya, ini menandakan volumenya belum terlalu kuat dan market masih ragu apakah bisa naik lebih lanjut. Nah, itu kita masih harus menunggu. Saya nggak bilang bakal turun, cuman kelihatannya dari ini apa, dari bentuk candlenya, ini volumenya nggak keluar, dari bentuk candlenya belum ada tanda-tanda volume atau tenaga yang cukup kuat untuk menjebol resisten ini sementara. Bisa jadi skenario pertama dia akan turun dulu untuk mencari support yang lumayan kuat atau demand area yang lumayan kuat, baru kemudian dia akan berusaha naik untuk mendobrak resisten yang di atasnya. Tapi bila demand atau area support di bawah ini nggak mampu nahan, ya maka ini akan terjadi dead cross. Kita nggak tahu karena lately candlenya tampak nggak sekuat sebelumnya. Ini kan lebih gede-gede ya, lebih sehat. Ini masih gede juga, kemudian mengecil. Ya secara psikologi mungkin terbentuk keraguan, doji ya, kayak gini-gini ya kan. Jadi masih belum tahu, kita wait and see aja. Kalau misalnya jebol, ya berarti ada potensi mempengaruhi juga saham-saham lainnya termasuk IHSG untuk kembali naik. Kalau mungkin turun, ya mungkin sementara turun dulu. Itu sekilas dari market yang berkorelasi dengan IHSG. Oke, kita mulai bahas dulu, review singkat saham-saham yang kita persiapkan melalui rekomendasi kemarin untuk yang ditradingkan hari ini. Kelihatannya ada banyak yang berhasil dan menghasilkan keuntungan. Saya ucapkan selamat bagi yang sudah cuan. Oke, kita mulai dari Aldo. Kemarin singkat aja. Aldo masih belum kuat untuk naik lebih lanjut, namun sementara ini masih belum kena cut loss. Cut lossnya sesuai informasi yang kemarin. Saya rasa masih dalam kondisi pullback yang sehat. Demikian juga ASA, tadi sempat naik sedikit, kemudian dibawa turun. Selamat bagi yang sudah cuan hari ini, walaupun ini mungkin sekitar 2-3%. Lumayan kalau Anda fast trade. Jujur saja saya termasuk trader yang fast trade ya, quick trade, scalper. Saya bukan swing trader. Sementara ini gitu, saya lebih suka scalping. Untuk CSRA juga naik, kemudian baru dibanting turun. Kemarin juga naik, jadi lumayan. Bagi Anda yang masuk masih belum kena cut loss ya, jadi masih bisa di hold. Siapa tahu besok ada potensi naik, tapi kalau bentuknya pin bar gini hati-hati, kemungkinan akan turun. Bagi Anda yang sudah mengambil untung hari ini, saya ucapkan selamat. IPCC hari ini turun. IPCC hari ini turun, masih dalam pullback yang sehat. Mungkin dia maksimal akan pullback sampai 527 baru naik lagi. Kemungkinan akan naik karena dia mandul dari MA200 dan sudah menembus MA20. Ya, selamat. Belum cuan ya, kok selamat? Belum. Tapi masih ada potensi, tenang aja. IPCM masih dalam pullback yang sehat, Anda boleh hold. Siapa tahu besok bisa naik. PMMP
PMMP seperti yang saya kemarin bilang, tunggu saja di daerah 369 ya, daerah sini deh pokoknya, angka tepatnya pokok daerah sini. Masih belum nyampe, Anda tunggu kalau mau masuk. SCMA sepertinya pullback sebentar. Ya, ada pullback, tapi ya masih oke. Kalau Anda mau masuk, bagi Anda yang sudah punya, kalau Anda mau take profit sudah boleh. Saya ucapkan selamat bagi yang sudah profit. Hari ini naik sebentar, habis itu turun ya. Mungkin saatnya Anda take profit. Bila Anda mau masuk lagi, Anda bisa masuk di 1539-an. Overall, kalau dia bisa mantul dari kira-kira area 1539 sampai 79-an dan membentuk higher low, maka itu sebuah konfirmasi yang bagus bahwa SCMA akan melanjutkan uptrendnya. Ini downtrend dan kemudian sekarang belok arah menjadi uptrend bila berhasil membentuk higher low ya. SNLK kayaknya hari ini nggak naik. Oh, naik lagi. Selamat bagi yang masuk. Sukses ya. Tegra kayaknya belum bergerak. Masih dalam pullback yang sehat. Masih dalam range sideways nya, namun dia kayaknya mantul dari area demand nya. Ya, siapa tahu besok naik. Siapa tahu besok digoreng ya. Dan stop lossnya itu kecil, seperti yang saya katakan kemarin, tidak ada salahnya Anda coba. Wood hari ini hanya naik sedikit, lumayan, dibuka gap up sedikit, kemudian naik. Selamat bagi yang sudah cuan. Para scalper sudah cuan. Nah, sekarang dia sudah turun lagi, balik ke arah demand. Saya kira besok ada potensi lanjut, atau mungkin turun. Saya kira tidak sampai menjebol kotak hijau ini ya. Ada potensi untuk lanjut. Kemudian Sirek juga masih dalam area pullback yang sehat. Seperti yang saya bilang, ini adalah area demand. Anda tunggu aja, moga-moga besok lanjut naik. Mari, kelihatannya bagus banget ya. Kelihatannya bagus, all time high. Nah, dia masih pullback. Jadi tadi sempat naik, dibuka agak gap up sedikit, kemudian sempat naik, kemudian dibawa turun. Jadi Anda sebenarnya kan sudah cuan segini. Saya ucapkan selamat, terutama bagi Anda yang mungkin sudah masuk dari bawah. Anda sudah take profit. Cukup lumayan. Walaupun hari ini turun, masih ada potensi lagi untuk kembali naik. Ya, sebentar ya. Oke, masih ada potensi untuk kembali naik karena dia masih berada di area demand, dan kayaknya ini lagi ramai diperbincangkan juga. Jadi mungkin saya kira masih ada peluang untuk naik lebih lanjut. Demikian juga ABA mirip dengan Mari tadi, kembali ke area demand. Tadi sudah naik dan sudah sempat untung. Selamat bagi yang sudah ambil, sudah cuan. Kemudian Adro hari ini cukup naik signifikan. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, kelihatannya dia bakal menjebol area range ini dari bentuk candlenya kan. Ada dua skenario seperti biasa, langsung naik atau turun dulu sedikit baru naik. Ternyata dia gap up dan langsung terbang. Selamat bagi Anda yang sudah untung dan ikut rekomendasi kemarin. Kemudian ada BTPS, ini juga naik hari ini. Ya, gap up dan langsung naik, agak tertahan sekarang di MA20. Saya kira besok akan ada potensi untuk lanjut. Selamat bagi yang sudah cuan, lumayan ini cuannya. HRTA tadi saya lihat juga sempat masuk top gainer. Wih, oh ya, sempat naik sedikit. Ini yang kemarin kan ya, naik sedikit, nggak sedikit ya, gap up,
habis itu naik sedikit. Kalau Anda sempat take profit, kan saya bilang ini untuk copet, jadi Anda copet itu nggak bisa panjang-panjang, jadi mungkin daerah sini aja 3-5%, 2,5% itu sudah cukup untuk copet. Paling nggak Anda balik break even kalau Anda ngejar. Walaupun demikian saat ini masih pullback yang sehat, saya kira maksimal lebih baik bagi Anda yang belum punya tidak usah masuk dulu, tunggu aja di bawah sampai dia membentuk bull candle lagi, baru Anda ambil pullbacknya. Nanti kita pantau lagi lebih lanjut. Sementara selamat bagi yang untung, yang belum punya lebih baik tidak usah masuk dulu. Di MPC masih dalam pullback yang sehat, dalam range. Anda kalau masih punya boleh hold, stop lossnya di bawah kotak ini yang lumayan jauh. Bagi Anda yang belum punya, Anda boleh nunggu di 1751. MCAS ya bener kan, naik kan. Selamat bagi Anda yang follow, lumayan ini naiknya walaupun enggak bombastis. Anda masih bisa hold dengan level stop loss di bawah kotak ini, kira-kira 6128an. Atau bagi Anda yang fast trader, mungkin Anda sudah ambil untung untuk day trade hari ini, cukup lumayan. Selamat bagi yang sudah untung. Kemudian MDKA kayaknya lanjut ini tadi. Nah, lanjut sedikit. Dibuka di sini, kemudian naik, sempat di bawah turun sedikit. Saya ucapkan selamat bagi Anda yang sudah punya dan sudah cuan. Bagi yang belum punya, Anda bisa nunggu di daerah sini 2680-an, baru Anda masuk, atau kedua di 2500-an. Untuk apa lagi ya, INPC ya, MPC tadi sudah kayaknya. Masih dalam pullback yang sehat, Anda boleh hold. Palm kemarin saya lupa bahas, tapi karena sudah naik tinggi, saya biasanya nggak terlalu prefer untuk bahas. Ternyata hari ini naik lebih gila lagi. Nah, ini saya ingatkan sedikit lagi bahwa formasi ini luar biasa ya. Formasi segitiga, baik itu ascending triangle, mau symmetrical triangle, mau descending triangle, biasanya kalau sudah jebol itu dahsyat ya, bisa naik sampai gila. Saya kemarin nggak sampai segini, saya sudah ambil untung di daerah sini aja dan nggak masuk lagi. Ternyata hari ini digoreng lagi. Jadi mungkin bagi Anda yang pemberani, saya ucapkan selamat. Siapa tahu Anda masuk dan masih hold, berarti Anda masih menikmati cuan lagi hari ini. Bagi yang tidak dapat, tidak apa-apa ya, masih banyak saham lain. Oke, untuk Astra, nah seperti dugaan, antara dia akan pullback dulu baru naik atau langsung naik, ternyata langsung naik. Tapi aja ini membentuk hanging man dan berada di resisten, berpotensi besok koreksi. Apalagi dia kena MA50 ya, MA50 itu lumayan kuat. Awas koreksi dia akan turun sampai 5.250-an lah. Baru kemudian dia akan kembali naik ya, skenario-nya itu. Semoga ISG membaik dan memberikan impact yang besar bagi blue chip. BPCA kayaknya naik, gap up, habis itu turun lagi. Selamat bagi Anda yang sudah cuan. BBRI juga sama ya, BMRI juga sama seperti itu tadi, nggak kuat-kuat banget, tapi overall masih berada di area pullback yang sehat. Dia kembali ke supportnya di sini, head candle-nya sekaligus MA50, atau kedua mungkin dia maksimal pullback sampai 4189,
dan kemudian dia akan naik lagi. Mirip-mirip dengan BMRI dan BBNI ya, hampir sama. Anda masih bisa hold. Moga-moga besok lanjut. Tapi sepertinya saya bilang koreksi dulu. Sama kayaknya sama IHSG, kelihatannya kebentur resisten, jadi ada potensi koreksi ya, tidak apa-apa. Kemudian UNTR naik banyak ya. Selamat bagi yang sudah untung. Selamat tembus MA 200, tembus mantul dari MA 20 dan 50 golden cross. Kelihatannya ini bakal menjadi uptrend. TLKM mirip dengan BBRI. Dia pullback dulu. Walaupun sempat naik sebentar. Kalau Anda yang sudah scalping di sini, selamat, Anda sudah cuan. Saat ini masih dalam kondisi pullback, maksimal pullback dia akan ngincar daerah sini atau besok bisa langsung naik lagi. Tapi seperti saya bilang, kayaknya blue chip bakal kepengaruh turun sebentar. Kemudian Bevin kayaknya naik. Oh belum ya, pullback masih sehat, Anda bisa hold. EXCL, wih gila, naik kenceng ya. Selamat bagi yang Anda sudah untung. Apalagi yang punya dari bawah sini, wah mantap banget. Ternyata nggak dikasih pullbacknya dan langsung terbang. Nggak apa-apa. Bagi Anda yang langsung masuk kemarin, berarti scenario langsung pullback dikit langsung fly. Saya ucapkan selamat, sesuai prediksi Excel masih naik. ESA juga naik lumayan signifikan, kemungkinan besok bisa breakout ini. Maksimal pullback, bila Anda belum punya, Anda bisa masuk di 361-an. Kalau dia pullback, dia akan mandul gini dan menembus atas. Ini kelihatannya resistennya udah nggak terlalu kuat. Jadi bagi Anda yang sudah punya, sabar sedikit, moga-moga besok break, karena ini full body candle ya. Dan ini sudah tes resistennya kedua kalinya. 1, 2, moga-moga besok jebol. ESA apa sudah, BANK belum bergerak. BANK Bank belum bergerak, Anda tunggu aja. MDK tadi sudah. TBIK kayaknya naik banyak ini. Ya, selamat bagi Anda masih hold, bagi Anda yang masuk sesuai rekomendasi kemarin. Karena kemarin itu sudah break resisten sedikit dan MA 20. Jadi gap up langsung naik. Selamat bagi yang sudah take profit, ini juga sudah di resisten ya. TPIK saya nggak bahas lagi, kecuali kalau nanti ada peluang lagi dan masuk radar. Tapi saya sudah kasih tahu kalau mau masuk boleh masuk di pullback, karena overall ini sangat uptrend di atas MA 200, 50 dan 20. Pegas ternyata naik. Dugaan saya kemarin untuk bakal turun dulu meleset. Ternyata turunnya tanggal 31 ya. Kayaknya kemarin masih kasih stop loss di daerah sini ya. Jadi belum kena stop loss. Dan ini masih di area demand. Kayaknya kemarin ngomongnya gitu ya saya ya. Dan senarionya adalah turun ke demand baru naik. Ternyata turun nggak nyampe, demandnya sudah terbang lagi. Hati-hati di area sini ada resisten ya. Ada resisten. Jadi Anda bisa take profit dulu di sini, kemudian nanti Anda masuk lagi di daerah sini. Atau besok langsung terbang gini. Selamat bagi yang sudah cuan. Oke, itu sekilas dari review saham-saham kemarin. Sekarang kita masuk ke radar saham untuk 3 Juni 2021. Sorry, minum dulu. Ya, untuk besok saya lihat ada beberapa yang potensial.
Kita mulai dulu dari sebentar. Oh, tadi ada beberapa request dari teman-teman yang ada di grup. Saya kira request dulu ya. TKIM dari Pak Agus. Saya kira mulai ada tanda-tanda kebangkitan. Ini ada pola candle yang namanya 2 bar reversal. Habis merah langsung hijau yang bodinya hampir sama besar dan dia berada di support. Boleh dikata ini di sekitar EMA 200 lah ya. Saya kira di sini ada support, pasti ada support. Nah, nggak terlalu dekat juga ya. Oh ini patahan 2 candle ini support ya. Itu rahasia itu. Salah satu rahasia. Patahan 2 candle ini menyimpan banyak rahasia. Ini termasuk support dan kelihatannya hari ini direspon positif. Ini juga candle yang ekornya agak di atas, walaupun nggak mirip-mirip amat sama paku. Ini pakunya keluar di sini. Saya sering bilang candle gravestone itu cukup powerful, biasanya akan mengakibatkan kenaikan, entah itu banyak entah itu sedikit, tapi biasanya lumayan. Nah ini kan terbukti naik kan, kemudian dikonfirmasi ada 2 candle reversal ini, 2 bar reversal. Saya kira besok ada potensi naik, mungkin sampai sini dulu kali ya, sampai situ dulu. Kemudian baru target keduanya di sini. Konfirmasi yang pertama di support, konfirmasi kedua ada candle paku dan 2 bar reversal, konfirmasi ketiga break trendline. Jadi saya bilang ini possibility-nya di atas 50% akan melanjutkan kenaikannya. Bagi Anda yang sudah masuk, Anda boleh pasang stop loss-nya di bawah garis biru ini, kira-kira 8.500. Atau Anda mau averaging down juga nggak masalah, karena ini TKIM perusahaan bagus. Hopefully dia bisa membentuk lower higher low, kemudian higher high, dan kemudian dia bisa tembus MA 200 ini dan golden cross. Nah, insya Allah akan menjadi trend up yang baru. Sen juga bagus. Hari ini break MA 20, break resisten. Break resisten. Masih ketahan sama MA 50, saya kira ada potensi pullback. Kalau misalnya dia pullback, ya dia akan pullbacknya mungkin kira-kira di 250-an, lalu naik mungkin di 280-an kayaknya ya. Ini ada resisten di sini, ada gap juga, sekaligus area supply. Mungkin dia akan sampai ke sini dulu, baru kemudian dia akan ngincer area sini. Ya, itu potensinya. Tapi agak hati-hati karena ini sempat dead cross. Jadi mungkin ada dua kemungkinan. Kalau dia nggak bisa jebol merah ini, ya mungkin dia akan mainan di sini sideways dulu, atau sideways sambil merangkak naik. Jadi agak sulit kalau langsung break gitu. Tapi ya bukan tidak mungkin. Anda siapkan stop loss-nya di bawah sini, kira-kira 212-an. Atau kalau mau agak ketat ya di bawah candle ini kira-kira 233 lah. Overall masih di atas MA 200 dan masih uptrend. Oh ya, konfirmasi ketiga untuk Sen ini sudah break trendline juga. Selamat bagi yang sudah masuk, sudah cuan, atau yang masih hold, masih ada potensi. MBSS saya kira bagus,
bisa masuk. Dia barusan aja mantul dari di main area. Saya kira dia akan lanjut terbang, walaupun tidak langsung. Ada potensi ke area sini dah. Ini resisten 515an. Atau besok lanjut langsung naik. Mungkin dikasih pullbacknya sedikit di sini. Ya. Dilihat bid overnya, kalau besok ada yang tebel Anda mau masuk silahkan. Kemudian ada ACES yang saya lihat kelihatannya ini kayaknya termasuk LQ45, lumayan. Dia akan golden cross tembus 2MA 50 dan 20, dan juga tembus dari ininya apa, downtrendnya. Dia tembus. Oh, ini juga ditembus, triple udah ditembus. Jadi sangat menarik untuk Anda coba ikuti. Mungkin bisa pullback di daerah sini 1510 atau 1471. Maksimal pullback ada di 1438, tapi saya kira nggak dikasih sampai sini. Saya kira mungkin pullback separuh lah sampai sini, 1470-an. Jadi Anda bisa tunggu di 1470 sebelum untuk lanjut naik lagi. Oke, Agi tadi ada yang tanya. Kayaknya masih lumayan. Kayaknya Vivi yang tanya ini. Lumayan, masih cukup menarik, sedikit tertahan lah ya. Mungkin akan sideways dulu kemudian baru naik. Saya kira akan sooner or later akan terbang ke area kira-kira di sini. Ini resistennya ya 1400 lah, 1400 lah. Bagi yang sudah punya boleh di hold, enggak apa-apa. Apalagi dia habis mantul dari MA 200, lanjut naik. Ini kayaknya mau nge-cross, biru sama biru tua ini mau nge-cross, kemudian dia akan lanjut terbang. Kalau dia mampu menembus yang biru tua ini dan menembus resisten yang di atasnya ini, saya kira ada potensi. Ini juga mirip triple W, kemudian ini mirip dengan bullish flag pattern, ini juga 2 bar reversal, 2 bar perbalikan arah, bull flag pattern ya. Agi potensial. Akra juga bagus, sudah hampir golden cross. Saya kira besok kalau naik lagi dia akan golden cross. Bagi yang belum punya Anda boleh hold, atau bagi yang sudah punya boleh hold. Kalau yang belum punya kayaknya dia akan kena pullback karena sekarang di resisten. Jadi kalau pullback sedikit Anda bisa masuk. Maksimal pullback di daerah sini Anda bisa masuk. Itu Akra, BECC, salah ini, MNCN. MNCN boleh masuk, kira-kira mungkin dia akan pullback maksimal sampai sini kemudian terbang. Atau bagi Anda yang agresif, Anda boleh cari pullbacknya di sekitar 981, kemudian dia akan naik lanjut. Atau bisa lihat bid over di daerah sini besok. Kalau ada yang tebel Anda boleh ngantri, kemudian averaging sedikit lah ya, kemudian siapa tahu bisa katut terbang. Bagi Anda yang agresif, Anda boleh langsung masuk atau dengan bid over yang cepat besok di area ini 984 sampai 1000 lebih sedikit. Bagi Anda yang konservatif boleh masuk di 966 atau 952.
tapi kayaknya ada koreksi karena kemungkinan besok IHSG koreksi, tapi dalam jangka menengah berpotensi uptrend karena itu sudah bullish engulfing. PNLF masih dalam area pullback yang sehat. Anda bisa masuk di daerah sini kalau mau pullback ke sini kemungkinan, karena ini udah pin bar, kena MA juga. Kemudian ada bell ya, tadi bukan BECC tapi bell masih sehat ya, ada pullback di daerah demand. Kemudian saya kira ini sudah ada pantulan ya, ada rejection. Kemudian saya kira besok ada potensi untuk lanjut. Bagi Anda yang mau masuk bisa masuk dengan stop loss di bawah sini kira-kira 124. Kemudian ada power. Ini cukup bagus, sudah tembus 3 MA. Kalau Anda belum punya, Anda bisa nunggu pantulan di daerah 685-an untuk naik lebih lanjut. Saya kira di atas juga nggak ada resisten yang terlalu kuat. Tadi ada kemungkinan dia bisa sampai level 750-an semi swing. Arto kelihatannya pullback, saya kira ini juga cukup bagus. Besar kemungkinan ya agak sideways atau pullback karena candlenya agak ini ada hanging man, ada pin bar, hati-hati. Jadi mungkin dia pullback ke sini dulu baru kemudian naik, atau ke sini maksimal. Lebih baik nunggu aja, jangan dikejar kalau Arto. BMTR cukup bagus banget malah. Anda bisa menunggu pullback di daerah sini ya, pullback di zona hijau ini dengan stop loss di bawah ini kira-kira 269. Tapi saya kira kemungkinan kecil kalau sampai dibanting turun sampai sini, karena ini sudah di atas 3 MA. Kemudian sudah cross MA 20 dan 50 nya. Kemudian ini bullish engulfing. Kemudian ini mirip paku kebalik ya, banyak konfirmasinya. Terus ini mirip bull flag pattern, jadi kemungkinan dia akan lanjut atau mungkin turun dikit lanjut. BMTR ya, ada potensi. Friend kelihatannya juga pullback di area demand, tuh kan, kemarin sudah keluar saya. Nah, ini membentuk pin bar pas di MA 2050 yang lagi mau nge-cross. Ini saya kira bagus banget, Anda bisa masuk besok langsung hajar kanan atau nunggu pullback di daerah sini. Stop loss di bawah kotak ini atau di bawah MA 200 sekitar 80 atau 79-an. Itu friend termasuk potensial ini ya. MLPL kemarin saya bilang nggak terlalu prefer untuk dibahas, tapi ternyata dia ada pantulan, mungkin terdorong oleh sentimen berita, dan dia mulai tembus resisten. Jadi saya kira boleh dipertimbangkan lagi. Jadi ternyata skenario yang kemarin nggak jadi, kan perkiraan turun takutnya. Jadi kalau Anda masih mau masuk, sekarang kondisi terkininya berubah. Jadi Anda bisa masuk di area sini 525-an. Kalau besok dikasih pullback, kalau nggak dikasih pullback, Anda mau hajar kanan boleh, stop lossnya tetap di bawah kotak ini, supaya nanti kalau ternyata beneran dibanting ya nggak sampai modalnya ketahan kelamaan. Maksimal di 428, boleh dicoba. OPMS saya kira mulai bangkit. OPMS hari ini mulai digoreng
Bagi Anda yang belum punya dan mau masuk, bisa nunggu di pullback daerah sini, kira-kira 750-an. Saya kira kemungkinan besar akan mantul. Bagi Anda yang sudah punya dari bawah sini, yang mantul dari MA, Anda sudah ngambil, atau dari support yang ini, saya ucapkan selamat, Anda sudah cuan. Potensi mini bull flag. Saya kira mungkin besok ada koreksi dikit, karena ini lagi kena area demand, supply ya. Jadi ada kemungkinan sedikit turun lah. Anda bisa manfaatkan itu untuk masuk. Kemudian dari top gainer kita lihat ada prim. Apakah layak untuk kita masuki? Nah, ini juga bull flag pattern. Anda bisa masuk di pullback daerah sini. Stop lossnya di bawah kotak ini. Saya kira potensinya cukup gede karena di atas EMA 200 dan ini sudah golden cross. Potensial ya, potensi bisa naik lagi sih. Atau minimal kalau dibawa turun nggak akan serta-merta dibanting. Saya kira masih akan ada potensi naik. Dua senario ini. Itu prim, bila Anda mau masuk monggo. Palem menurut saya sudah terlalu tinggi. Tadi sudah dibahas ya. MCAS seperti yang saya bilang kemarin. Nah, ini tadi juga sudah dibahas ya. Anda boleh masuk. Yang baru DAC. Ini kayaknya grup ducking. Setelah lama dibawa turun, wah ini titik terendah ya kayaknya ya. Jauh banget. Masih murah. Jadi Anda potensi kalau misalnya hold untuk jangka yang panjang, saya kira bisa ada potensi. Jadi Anda bisa masuk, mau dari pullback atau besok mau langsung masuk boleh. Stop lossnya di bawah candle ini, kira-kira 150-an, 149-an. Dan kenapa saya bisa bilang panjang? Kelihatannya sih nggak ada resisten yang terlalu strong. Atau minimal Anda bisa ngejar sampai 229-an. Garis merah ini yang berdekatan dengan EMA 50. Gitu. Tapi mungkin besok akan ada pullback dulu. Karena pas dia di area trendline resisten. Turun dulu sebentar lah. Ya, Anda bisa manfaatkan itu untuk mencari peluang naik. Bisa di sini, bisa di garis hijau ini. Saya kira ada potensi dia naik sampai ke EMA 200 ini, bisa 300-an. Ada potensi sampai ke 300. Untuk jangka menengah. Dan kalau dia membentuk higher low, maka ini bisa aja naik sampai 500-an atau bahkan lebih. Tapi nggak usah mikir kejauhan dulu lah. Saya kira diberesi dulu target yang dekat. Saya kira DAC ada potensi. Kemudian BBKP tadi juga ngamuk, jreng banget. Saya kira besok ada koreksi ya, karena kena MA 50 sekaligus kena area resisten. Pas kan? Resisten sekaligus area supply-nya. Jadi bagi Anda yang mau masuk, nunggu pullback minimal separuh candle lah, atau mungkin sampai sini atau sampai sini, kemudian Anda bisa masuk. Tapi kayaknya nggak dikasih ya, karena agak kuat. So saya kira mungkin Anda bisa cari pullback di
resisten 404-an lah yang barusan ditembus, ini menjadi support, kemudian dia akan naik lagi. Ada dua senario, besok langsung lanjut atau pullback dulu, maksimal pullback di kota hijau. Oke, bisa di hold ya. INDX saya kira cukup bagus. Ini ada candle paku, Anda bisa masuk di pullback kisaran 121-an. Skenario kedua, dia besok buka di area closing langsung naik. Stop loss maksimal 105. Bagus INDX ya polanya. Kayak pola N. Naik turun, kayaknya naik lagi. Itu namanya pola N. Naik turun, naik, kemudian kemungkinan dia akan lanjut. Saya suka pola itu, ini boleh dipantau. Kemudian untuk dana asing yang masuk, saya kira tadi sudah dibahas dengan review saham 2 Juni, BBRI, BBCA, Adro, Telkom, dan Pegas sudah dibahas. Ada potensi naik, masih berkelanjutan. Yang belum adalah ada NATO, ini yang saya lihat lumayan bagus chartnya. Nah, ini ada double pin bar, dan dia mandul dari MA 200. Kemungkinan dia akan naik ya, kira-kira sampai sini minimal. Pullback dulu, kemudian dia naik ya. Ini bagus NATO. Atau Anda yang belum punya mau nunggu pullback di 531-an juga boleh, atau mau hajar kanan juga boleh. Potensinya gede karena sudah di atas MA 200, stop lossnya di 490. Kemudian ada Boga yang hari ini pembelian asing cukup banyak. Walaupun chartnya agak nggak normal pin barnya, tapi cukup menarik. Kalau Anda mau masuk, bisa dengan stop loss di bawah sini atau di bawah sini. Semoga besok ada potensi naik sampai sini. Itu Boga. Atau kemungkinan dia akan pullback dulu karena kena resisten ini, baru naik lagi. Kemudian SMGR ini juga bagus ya. Sangat uptrend. Anda bisa nunggu pullbacknya di area sini, atau di area sini ada ini apa, ada gap. Ada gap. Saya kira besok boleh dicek bid overnya, tapi MGR ini agak mahal ya dan lemot. Saya kira ada potensi besok mantul sampai sini, atau mungkin kalau Anda dibawa turun dulu, mungkin nggak langsung tapi bertahap ya, Anda bisa ngincer entry di daerah sini sekitar 10 ribuan lah, atau 999 ya, angka hoki. Boleh masuk daerah sini untuk melanjutkan kenaikannya. Moga-moga dia golden cross dan menembus MA 200. Kemudian ada BABP. Saya sih tidak prefer masuk ya. Mungkin kalau Anda mau nunggu turun sebentar. Kalau Anda agresif, boleh masuk dengan stop loss sekitar 165-an. Tadi ada becap. Saya ada ini dan saya juga masuk. Saya kira ada potensi untuk
karena dia sudah pullback di area demand dan membentuk tuba reversal. Saya cukup optimis besok akan naik. Atau senarionya mungkin dibawa turun sedikit terus langsung naik. Kemudian ada MTK kayaknya masih masih mengecewakan, tapi overall masih di atas MA50 dan di demand area. Kita tunggu saja. Wood tadi udah dibahas deh. Wood udah dibahas ya, masih di area demand. Kemudian terakhir Soci cukup bagus ya, golden cross nih, Anda bisa masuk ya. Tunggu aja di daerah demand sekitar 225an. Atau bagi Anda yang agresif mau masuk langsung besok boleh, tapi jangan besar-besar, yang masuk di atas biasanya gitu. Mantul sini baru agak besar. Stop loss di bawah ini kira-kira 212an. Semoga dengan sentimen yang agak positif akhir-akhir ini dapat mengantar saham-saham pilihan kita untuk 3 Juni 2021 besok, membawa cuan bagi para trader sekalian. Saya kira sekian dulu dari saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Kemudian bagi Anda yang merasa channel ini bermanfaat, Anda boleh bagikan ke teman-teman Anda, dan Anda boleh like dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan episode yang selanjutnya. Demikian, selamat malam. Saya Fendi Suryanto undur diri dari hadapan Anda. Salam profit.